Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Tibalah episode yang kelima dari edisi pembahasan materi bangun datar segi 4, yaitu layang-layang. Dan untuk Anda mengikuti pembelajaran di materi layang-layang ini, pastikan bahwa Anda telah mengikuti episode sebelumnya yang membahas persegi panjang, persegi jajar genjang, dan juga belah ketupat, karena materi prasyaratnya adalah dibahas di episode-episode sebelumnya. Dan dari apa yang kita bahas di episode sebelumnya banyak terkait dengan apa yang kita bahas pada episode kali ini. Karena itu, siapkan hati Anda, siapkan pikiran Anda dan diri Anda sepenuhnya untuk fokus menyatu bersama kami mengikuti pembelajaran layang-layang ini dengan sepenuh hati. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa membantu Anda untuk menjadi paham dan menguasai dengan baik, sehingga ada hebat dalam prestasi. Setelah itu, bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silahkan Anda bagikan kepada yang lain yang mereka juga butuh media belajar sebagaimana Anda. Itu adalah kesempatan kita untuk beramal soleh. Jangan memandang kecil dan sederhananya, karena bisa jadi kebaikan yang kita pandang kecil dan sederhana itu dia luar biasa bagi orang lain dan menjadi sumber kebaikan yang banyak bagi diri kita dan untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran bangun datar segi 4 Matematika SMP kelas 7 semester genap untuk bagian yang kelima, yaitu layang-layang. Kita mulai dari membahas sifat layang-layang. 1. Sepasang sisi berdekatan sama panjang. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sisi AB dan sisi BC merupakan dua sisi yang berdekatan atau berurutan dan panjangnya adalah sama. Yang kedua, sisi CD dan AD juga merupakan dua sisi berdekatan yang sama panjang. Akan tetapi, tidak setiap dua sisi yang berdekatan atau berurutan sama panjang. Contoh, AB dan AD adalah dua sisi yang berdekatan, tetapi ukurannya tidak sama. Kemudian BC dan CD juga merupakan dua sisi yang berdekatan, tetapi ukurannya tidak sama. Karena di sini hanya ada sepasang-sepasang, maksudnya dua pasang saja. Sifat nomor 2. Sepasang sudut berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Maksudnya sudut A sama dengan sudut C. Tapi saya ingatkan juga bahwa tidak setiap sudut yang berhadapan sama. Contohnya sudut ABC dan sudut ADC. Keduanya saling berhadapan tetapi tidak sama besar. Hanya ada sepasang yang sama. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus
dan salah satu diagonal memotong diagonal lain di tengah-tengah. Yang pertama, yang dimaksud kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus adalah bahwa BD dan AC saling berpotongan di O dan membentuk 4 buah sudut yang sama besar. Masing-masing adalah sudut AOB sama dengan sudut BOC sama dengan sudut COD sama dengan sudut DOA, yaitu 90 derajat. Yang kedua, bahwa diagonal BD memotong diagonal AC di tengah-tengah sehingga AO sama dengan OC. Yang keempat, salah satu diagonal merupakan sumbu simetri, yaitu BD. Perhatikan di sini, BD membagi bangun menjadi 2 buah segitiga yang ukurannya sama, sehingga kalau dilipat menurut diagonal BD, maka kedua segitiga ini akan saling menutup atau berimpit dengan tepat. Nah, dari sini kita bisa ambil pengertian dari layang-layang, bahwa layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang sepasang sisi berdekatan sama panjang dan sepasang sudut berhadapan sama besar. Kita lanjutkan. B. Menentukan rumus luas layang-layang. Perhatikan di sini ada 2 buah gambar layang-layang A dan B, yang kedua layang-layang ini ukurannya adalah sama. Kemudian diagonal yang tegak dari layang-layang ini kita beri simbol D1, dan diagonal yang mendatar kita beri simbol D2. Selanjutnya, potong layang-layang A menurut diagonalnya sehingga menghasilkan 4 buah segitiga sepasang-sepasang berukuran sama. Segitiga-segitiga potongan dari layang-layang A gabungkan ke layang-layang B sedemikian rupa sehingga menghasilkan bangun baru. Proses penggabungan sedang berlangsung. Membentuk apakah gabungan kedua layang-layang itu? Iya, membentuk persegi panjang. Sebagaimana peragaan ketika kita mencari rumus dari luas belah ketupat. Persegi panjang pada gambar ini dibentuk oleh 2 buah layang-layang yang ukurannya sama, menghasilkan sebuah persegi panjang dengan panjang adalah diagonal pertama dari layang-layang dan lebarnya ada diagonal kedua dari layang-layang, sehingga D1 kita pandang sebagai P dari persegi panjang dan D2 kita pandang sebagai L dari persegi panjang. Karena persegi panjang ini dibentuk oleh 2 buah layang-layang yang ukurannya sama, maka rumus luas layang-layang dapat kita turunkan dengan pendekatan luas persegi panjang, yaitu luas layang-layang sama dengan setengah dikali luas persegi panjang,
dikarenakan persegi panjang ini terbentuk dari dua layang-layang yang ukurannya sama. Sedangkan yang namanya rumus tentu untuk satu bangun. Selanjutnya, luas persegi panjang dengan panjangnya adalah D1 dan lebarnya D2, maka kita dapatkan setengah dikali panjang dikali lebar sama dengan setengah dikali D1 dikali D2. Dengan demikian kita dapatkan rumus luas dari layang-layang, yaitu luas sama dengan setengah dikali D1 dikali D2 atau luas sama dengan D1 dikali D2 per 2. Anda ingat rumus apa yang seperti ini yang baru saja Anda pelajari? Iya, rumus luas belah ketupat. Rumus luas layang-layang sama dengan rumus luas belah ketupat. Oke, kita lanjutkan. C. Keliling layang-layang. Perhatikan gambar. Panjang AB adalah sama dengan panjang AD. Kita misalkan ukurannya S1 dan panjang BC sama dengan panjang CD. Kita misalkan ukurannya S2. Sedangkan keliling dari suatu bangun adalah jumlah dari ukuran semua sisinya. Dengan demikian, keliling layang-layang pada gambar adalah keliling ABCD sama dengan 2 dikali AB ditambah 2 dikali BC. 2 dikali AB yang dimaksud adalah AB ditambah AD. Sedangkan 2 dikali BC maksudnya adalah BC ditambah CD atau DC. Karena ukuran dari pasangan-pasangan sisi tersebut adalah sama. Kemudian ukuran masing-masing adalah S1 dan S2. Kita substitusikan sama dengan 2S1 ditambah 2S2. Kita faktorkan dengan sifat distributif menjadi 2 dikali dalam kurung S1 plus S2. Dengan demikian, rumus keliling dari layang-layang adalah K sama dengan 2S1 ditambah 2S2 atau K sama dengan 2 dikali dalam kurung S1 plus S2. Silakan Anda merasa nyaman menggunakan rumus yang mana. Supaya lebih jelas dari bagaimana menggunakan rumus ini, kita berikan beberapa contoh soal. Contoh nomor 1. Perhatikan gambar. Diketahui panjang AD 10 cm, AC 21 cm, dengan AO banding OC 2 dibanding 5. Tentukan luas ABCD, maksudnya layang-layang ABCD. Penyelesaian. Untuk bisa menghitung luas layang-layang ABCD, harus diketahui ukuran kedua diagonalnya. Sementara dalam soal yang diketahui ukuran diagonalnya baru diagonal AC, BD belum diketahui. Kita cari kata kunci dalam soal. Di sini ada AO banding OC sama dengan 2 dibanding 5. Kita bawa ke gambar. AO dibanding OC 2 dibanding 5. Artinya AO adalah 2 bagian dan OC 5 bagian. Sedangkan kalau kita perhatikan, AO disambung dengan OC atau AO ditambah OC merupakan diagonal AC yang sudah diketahui ukurannya, yaitu 21 cm. Berarti 21 cm ini
dibagi dalam bagian AO dan OC, dengan AO mendapatkan 2 bagian dan OC mendapatkan 5 bagian. Jika setiap bagian kita misalkan X, maka AO 2 bagian adalah 2X dan OC 5 bagian adalah 5X. Kembali, AO ditambah OC sama dengan AC. Kita tulis sebagai persamaan. Kemudian nilai AO, OC, dan AC kita substitusikan. 2X ditambah 5X sama dengan 21. 2X dan 5X adalah suku sejenis. Bisa kita sederhanakan. 7X sama dengan 21. X 21 dibagi 7. X sama dengan 3. Nilai X sudah kita dapatkan, yaitu 3. Di sini diketahui AD adalah 10, maka nilai X sama dengan 3 kita substitusikan ke AO. Karena dengan kita tahu nilai AO, kita bisa mendapatkan OD. AO sama dengan 2X, X-nya adalah 3, sehingga AO sama dengan 2 dikali 3, hasilnya 6. Kita menghitung panjang BD, nilai AD dan AO kita pasang pada gambar, ya. Kemudian fokus pada segitiga AOD, siku-siku di O. Dengan demikian, OD merupakan salah satu sisi siku-siku. Dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu OD kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kuadrat sisi siku-siku yang ditanyakan sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. OD kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. OD kuadrat sama dengan 64. Sehingga OD adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. OD 8 cm. OD adalah setengah dari diagonal BD. Maka kita bisa menghitung panjang BD sama dengan 2 kali OD, yaitu 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Sekarang kedua diagonal dari layang-layang ABCD telah diketahui, yaitu AC 21 cm diketahui dalam soal dan BD 16 cm telah kita dapatkan. Maka kita bisa menghitung luas dari layang-layang, yaitu luas sama dengan D1 dikali D2 per 2, dengan D1 adalah AC sama dengan 21 cm dan D2 adalah BD sama dengan 16 cm. Kita substitusikan. 21 dikali 16 per 2, 16 dibagi 2 adalah 8. 21 dikali 8 hasilnya 168. Jadi luas layang-layang ABCD adalah 168 cm persegi. Oke, bisa dipahami? Ini ada kesamaan atau kemiripan ya dengan langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita mengerjakan soal-soal sebelumnya pada episode pembahasan belah ketupat melibatkan teorema Pythagoras. Maka sekali lagi Anda harus mengikuti pembelajaran ini dari episode pertama, karena materi prasyaratnya ada di episode pertama dan juga telah digunakan dalam contoh soal-soal episode sebelumnya. Ya, karena memang antara belah ketupat dengan layang-layang ada kesamaan-kesamaan dalam hal-hal tertentu, dan bahwa belah ketupat itu merupakan layang-layang yang sisi-sisinya sama panjang.
Sehingga setiap belah ketupat pasti layang-layang, tetapi bukan berarti kalau ada layang-layang pasti belah ketupat, bukan demikian. Tidak berlaku bolak-balik ya. Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya, contoh 2. Perhatikan gambar pada layang-layang PQRS. PR sama dengan 25, SQ sama dengan 24, dan RT 16. Keliling PQRS adalah. Mari kita selesaikan. Ukuran-ukuran yang diketahui kita pasang pada gambar supaya lebih komunikatif. TS 12, dari mana 12? TS adalah setengah dari SQ 24. Kemudian RT sudah diketahui 16, sedangkan PR 25. PR 25, RT 16, maka TP bisa kita hitung dengan cara PR dikurangi RT, yaitu 25 dikurangi 16. 9. Yang ditanyakan adalah keliling PQRS. Keliling adalah jumlah dari semua sisi. Berarti kita harus menghitung panjang sisi-sisi dari PQRS. Yang pertama akan kita hitung panjang RS, kemudian yang kedua kita hitung panjang PS. Untuk RQ dan PQ tidak perlu kita hitung tersendiri karena ukurannya sama dengan yang akan kita cari di sisi sebelah kanan. Dan dengan tampilan gambar yang seperti ini, dengan mudah kita akan bisa menghitung berapa panjang RS dan berapa panjang PS, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pembahasan materi belah ketupat edisi sebelumnya. Karena RS adalah sisi miring, berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. 256 ditambah 144, RS kuadrat 400, berarti RS adalah akar kuadrat dari 400 sama dengan 20. Berikutnya kita akan menghitung panjang PS. PT 25 dikurangi 16 adalah 9, sudah kita pasang tadi. Sehingga PS sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku PTS dapat kita hitung dengan cara PS kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225, sehingga PS adalah akar kuadrat dari 225, yaitu 15. Nah, sekarang panjang RS sudah kita dapatkan ukurannya 20 cm, berarti QS juga sudah kita dapatkan karena ukurannya sama dengan RS. Kemudian PS kita dapatkan 15 cm. Dengan PS sudah kita ketahui nilainya, maka PQ juga sudah kita ketahui karena PQ sama dengan PS. Dengan demikian, keliling layang-layang adalah keliling sama dengan 2 dikali PS ditambah 2 dikali RS. 2 dikali PS maksudnya PS ditambah PQ, dan 2 dikali RS maksudnya adalah RS ditambah RQ yang ukuran pasangan-pasangan itu sama. Kita substitusikan, sama dengan 2 dikali 15 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 30 ditambah 40, hasilnya 70. Jadi keliling layang-layang pada soal adalah 70 cm.
Oke, bisa dipahami ya? Iya, karena layang-layang ini banyak kesamaan dengan belah ketupat. Contoh nomor 3. Perhatikan gambar. Diketahui sudut ABC sama dengan 2P plus 26 derajat. Sudut ADC 3X min 14 derajat. Besar sudut ADC adalah titik. Perhatikan sudut ABC pada gambar dan sudut ADC. Apa hubungannya? Sudut ABC dan sudut ADC merupakan dua sudut yang saling berhadapan. Sedangkan di dalam sifat-sifat layang-layang diantaranya mengatakan bahwa sepasang sudut berhadapan adalah sama besar. Dan kebetulan dalam soal ini sudut ABC dan sudut ADC merupakan sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Berbeda dengan sudut BAD dan sudut BCD walaupun berhadapan tidak sama besar. Sehingga untuk bisa mendapatkan berapa besar sudut ADC, dikarenakan sudut ADC dinyatakan dalam bentuk aljabar yang memuat variabel X, kita harus menentukan dulu berapa nilai X. Nilai X bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan sifat bahwa sudut ABC sama dengan sudut ADC. Kita tulis persamaannya. ADC sama dengan ABC. Kita substitusikan nilai ABC dan ADC dalam bentuk aljabar. Sudut ADC adalah 3X min 14 sama dengan sudut ABC adalah 2X plus 26. Kemudian kita selesaikan dengan kaidah persamaan linier satu variabel. Suku-suku jenis kita kumpulkan dengan aturan berpindah ruas ganti tanda. Menjadi 3X dikurangi 2X sama dengan 26 derajat ditambah 14 derajat. Negatif 2X dari positif 2X pindah ke ruas kiri. Ditambah atau plus 14 dari negatif 14 pindah ke ruas kanan menjadi plus. Kita sederhanakan pada masing-masing ruas. 3X dikurangi 2X adalah 1X, cukup ditulis X. 26 derajat ditambah 14 derajat sama dengan 40 derajat. Nilai X sama dengan 40 derajat. Maka sekarang kita bisa menentukan besar sudut ADC yang sesungguhnya. ADC dinyatakan dalam 3X min 14 derajat, kita tulis. Kemudian nilai X sudah kita dapatkan yaitu 40 derajat, kita substitusikan. Sama dengan 3 dikali 40 derajat dikurangi 14 derajat sama dengan 106 derajat. Dari 120 derajat dikurangi 14 derajat. Oke, ini merupakan soal layang-layang yang terkait dengan sifat layang-layang. Maka sifat-sifat itu penting untuk dipahami. Baik, saya kira demikian untuk pembahasan materi bangun segi 4 bagian yang kelima, yaitu layang-layang. Sudah kita bahas tentang sifat-sifatnya, kemudian bagaimana kita menemukan rumus luas dan kelilingnya. Juga sudah kita berikan 3 contoh soal yang mungkin memang belum begitu banyak variasinya. Insya Allah kita berencana untuk bisa membahas soal-soal pengembangannya dalam edisi khusus, yaitu edisi pembahasan soal-soal bangun segi 4. Mohon doanya.
Saya kira demikian. Sampai berjumpa lagi pada episode yang ke-6, yaitu pembahasan materi bangun segi 4 untuk trapesium. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.